Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. طيب هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita lanjutkan kembali pembelajaran Insya. Ini malam ketiga. Kemarin kita sudah berlatih untuk mengembangkan jumlah ismiyah dari awalnya ide pokok yang berupa jumlah ismiyah basitoh, jumlah ismiyah sederhana, kemudian kita kembangkan menjadi berbagai macam eh, dengan menambahkan berbagai macam pelengkap sehingga jumlah ismiyahnya menjadi lebih variatif sesuai dengan tujuan mutakalim. Malam ini kita akan mencoba hal yang serupa dengan yang kemarin, namun di dalam jumlah fi'liyah. Jadi ini untuk pengembangan jumlah fi'liyah ya. Mulai dari ide pokoknya yang berupa jumlah fi'liyah basitoh terdiri dari fi'il dan fa'il. Saya mau mengingatkan bahwa fi'il itu kan ada dua macam ya. Ada fi'il, kok fi'il? Fa'il. Fa'il itu ada dua macam, yaitu fa'il isim zohir dan fa'il isim domir. Kalau kita menganalisis, kita dahulukan terlebih dahulu untuk mencari fa'il isim zohir. Kalau tidak ada, baru kita carikan fa'il isim domir. Begitu juga di dalam kalimat, jika itu berada di awal, berarti kan kita harus datangkan dulu fa'il isim zohir. Untuk menjelaskan oh ini fa'ilnya. Baru setelah itu kita bisa menggunakan fa'il isim domir. Karena isim domir sendiri itu tujuannya memang digunakan untuk meringkas kalimat, membuatnya lebih efektif begitu ya, sehingga tidak terjadi banyak pengulangan kata. Kemudian juga ini untuk kan kata ganti ya, menggantikan yang dibicarakan itu. Jadi memang untuk meringas atau membuat kalimat itu lebih efektif. Baik, kita lihat langsung contoh-contoh pengembangan kalimat di sini. Jadi kemarin eh, kan ada yang namanya umdah, ada yang fudlah ya. Umdatul kalam itu terdiri dari eh, marfu'atul asma biasanya. Apa saja yang harus ada? Tentunya musnad dan musnad ilaih begitu. Nah, kemudian dari yang umdah itu kita kemudian kembangkan dengan memasukkan makmul-makmul fudlah, pelengkap-pelengkap yang lain sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulis atau mutakalimnya. Contoh di sini ada jumlah basitoh yang berbunyi yadrusu at-tilmidu. Murid sedang belajar. Ini ide pokoknya ya, fiil dan fa'il. Kemudian ditambah dengan maf'ul bih. Yadrusu at-tilmidu al-arabiyah ay al-lughat al-arabiyah. Murid itu sedang belajar bahasa Arab. Al-arabiyah ini lebih tepatnya ya al-lughat al-arabiyah ya. Al-arabiyah jadi maf'ul pengganti. Aslinya kan dia naat dari al-lughah yang dibuang.
Kemudian dilengkapi juga dengan naat. Contohnya, yadrusu at-tilmidhu al-mujiddu al-arabiyyata. Apa arti kalimat ini? Ada tambahan al-mujiddu. Ma makna al-mujiddu? Apa teman-teman? Al-mujiddu ay al-mujtahidu. Kan ada man jadda wa jadda. Nah, mujiddu itu dari kata jadda. Apa artinya jadda? Bersungguh-sungguh rajin ya. Bersungguh-sungguh. Nah, al-mujiddu dari kata jadda tadi ya. Barang siapa yang Ya. bersungguh-sungguh. Nah, mujid itu orang yang bersungguh-sungguh. Sama kayak Oh, mujtahid begitu. Berarti artinya yadrusu tilmidhu al-mujiddu al-arabiyata. murid itu belajar dengan sungguh-sungguh. Hmm, yang al-mujid ini kata sifat Murid dari at-tilmidhu. murid yang bersungguh-sungguh itu sedang belajar bahasa Arab. Nah, jadi jiten. Kemarin kan kita mengartikan itu mulai dari subjeknya ya. Ingat kembali kalau kita mengartikan itu, kita sesuaikan dengan pola kalimat bahasa Indonesia, SPOK. S-nya adalah subjek, tokoh atau pelakunya di situ siapa, yaitu atilmidu kan. Nah, karena atilmidunya ini dikasih naat, berarti ya harus harus sepaket ya. Murid yang giat, murid yang bersungguh-sungguh itu, ngapain dia? P-nya mana? Predikatnya, ya derusu. Dia sedang belajar. Baru objeknya, belajar apa? Belajar bahasa Arab. Nah, meskipun urutannya ini yang saya sempat ingatkan kemarin memang, meskipun di bahasa Arab itu fiil dulu baru fa'il, tapi ya kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia kalau kita mau mengartikan kalimatnya. Ingat kok pola SPOK. Subjeknya dulu, fa'ilnya ya. Karena ini ada kata sifatnya, ya satu paket. Murid yang bersungguh-sungguh atau murid yang giat itu sedang belajar bahasa Arab. Meskipun kalau tadi dibilang murid itu sedang belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, itu kalimatnya ya benar ya. Tapi konteksnya ini naat man'ut sifatnya tilmid itu yang giat. Jadi tidak berbicara tentang kegiatan belajarnya yang sungguh-sungguh, tapi muridnya itu yang sungguh-sungguh, yang punya sifat giat, rajin gitu. Nah, ini kemudian kelihatan kan ya bagaimana meskipun pemahamannya hampir sama, belajar dengan sungguh-sungguh atau murid yang sungguh-sungguh itu, tapi ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan kita bagaimana kita menghubungkan antara bahasa ibu, bahasa kita dengan bahasa target. Kita bisa mengolahnya, membuat bahasa Arabnya sekaligus juga menerjemahkan bahasa Arabnya. Nanti lambat laun juga akan terbiasa ya. Ini ini mungkin contohnya sederhana, tapi kalau dengan latihan ini itu akan mengasah kemampuan kita untuk kedepannya lagi. Selanjutnya ada tambahan yang berupa maf'ul mutlak. Yadrusu at-tilmidhu al-mujiddu al-arabiyyata dirasatan jayyidatan. Nah, sekarang coba ini artinya apa? Bagaimana terjemahan dari kalimat ini? Murid yang bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Nah, dirasatan jayyidatan. Oh, yang ketiga, Ustazah. Oh, nah. Oh, baru masuk ya Ustaz Edi. Ini yang ketiga ya. Dirasatan jayyidatan.
Dengan Dirosatan pembelajaran yang jahidatan. baik. Bagaimana? Dengan pembelajaran yang baik. Dengan pembelajaran yang baik. Baik. Dirosatan jahidatan. Ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini mungkin yang agak terutama untuk yang belum terbiasa ya. Maf'ul mutlak itu memang biasanya didefinisikan sama seperti masdar. Padahal maf'ul mutlak dan masdar itu ya ada kesamaannya tapi beda ya. Maf'ul mutlak itu pasti berupa masdar secara hukum asalnya ini. Meskipun ada nanti yang tidak seperti itu. Maf'ul mutlak pasti berupa masdar, tapi masdar tidak tidak belum tentu menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak pasti berupa masdar, tapi masdar belum tentu menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu fungsinya apa? Untuk menjelaskan fiilnya, untuk menjelaskan fiilnya. Bagaimana dia, atau misalnya berapa kali. Jadi nanti ada macam-macam masdar. Masdar ada masdar roh, masdar alit taukid ya. Kemudian jadi menjelaskan ini sifatnya seperti apa. Nah, maf'ul mutlaq ini masdarnya karena berupa masdar tadi ya, harus sesuai dengan fiilnya. Harus cocok dengan amilnya yang berupa fiil ini. Kalau fiilnya yadrusu, maka maf'ul mutlaknya juga harus berasal dari masdar dari lafal yadrusu, yaitu di sini dirosatan jayyidatan. Yadrusu at-tilmidhu al-mujiddu, murid yang giat ini sedang belajar bahasa Arab dengan belajar yang baik, dengan kegiatan belajar yang baik. Maksudnya bagaimana? Ya belajarnya ini dengan baik, dia fokus, bisa memahami dengan baik, seperti itu. Nah ini ada maf'ul mutlaknya dirosatan ini ya. Sedangkan jayyidatan ini lain lagi. Dia menjadi naat atau sifat dari dirosatan. Ya kan? Jadi yang menjadi maf'ul mutlaknya itu dirosatan ini maf'ul mutlak. Kemudian masih disifati lagi dengan jayyidatan. Biasanya kalau di contoh yang di kitab itu ya, contoh template-nya itu darabtu Zaidan darban dengan apa? Darban kemudian tanpa ada sifat itu berarti untuk menaukiti. Artinya darabtuhu darban, aku benar-benar memukulnya bisa, atau aku memukulnya dengan keras, dorban syadidan misalnya. Atau ya itu ya untuk menaukiti saja, untuk menguatkan pukulan tadi. Nah ini kalau kita misalnya yang contoh untuk menjelaskan jumlahnya itu bisa dorab tuhu dorbata ini. Aku memukulnya sebanyak 2 kali. Jadi itu fungsinya maf'ul mutlak untuk menjelaskan fiilnya, menjelaskan dalam hal menguatkan, menaukiti, atau menjelaskan jumlahnya, bagaimana dia itu. Suara saya masih terdengar kan ya? Soalnya di musola samping ini ada kegiatan ngaji. Terdengar saja. Berikutnya ada tambahan hal dan juga jar majrur. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang hal? Keadaan. Keadaan, Kondisi sama kondisi. sih. Nah, hal ini adalah isim yang dibaca nasab. Kenapa nasab? Karena dia kan sifatnya pelengkap, begitu ya. Makmul, fudlah. Makanya dia dibaca nasab.
dan fungsinya adalah untuk menjelaskan kondisi atau keadaan. Dan biasanya hal ini berupa isim sifat yang menunjukkan kata sifat. Isim sifat ada apa saja? Ada isim fa'il. Ini kalau kita lihat dari bentuk katanya ya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, af'al tafdhil. Kemudian ada sigat mubalaghah. Ini pada umumnya terbuat dari isim-isim sifat. Eh, Kemudian tadi Bisa contohnya, diulangi, Ustazah? Bisa nah, diulangi, Ustazah, isim sifat tadi apa aja? baik. Hal tadi kan terbuat dari isim sifat. Isim sifat itu ada 5 ya setidaknya ada. Yang pertama isim fa'il yang menunjukkan eh, pelaku ya, orang yang melakukan sesuatu. Yang kedua isim maf'ul, orang yang dijadikan objek. Yang ketiga ada sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah itu kata sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Bedanya kalau sifat musyabbahah ini menunjukkan sifat-sifat yang melekat atau permanen. Ada banyak sekali macamnya. Ininya itu ya, bedanya dengan isim fa'il. Sama-sama orang yang, sesama-sama sesuatu yang. Tapi bedanya sifat musyabah ini melekat atau permanen. Kemudian isim tafdil. Isim yang menunjukkan makna lebih dari atau paling. Biasanya misalnya afdolu, lebih utama atau paling utama gitu ya. Yang mengikuti wazan af'al. Yang terakhir ada sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah ini sebenarnya termasuk ke dalam isim fa'il, hanya saja dia mengandung makna mubalaghah atau Yang dia itu melebih-lebihkan. belajar bahasa Arab dengan pembelajaran yang baik Lebih ini, dengan cara lebih duduk kuat di ya. masjid. Misalnya, kemarin ada ya, Enggak, wafirun itu mengampuni. Kalau wafurun yang maha mengampuni karena zat yang eh, banyak ampunannya begitu lebih lebih kuat lebih dahsyat maknanya itu. Dalam contoh ini di sini yadrusu at-tilmidu al-mujiddu al-arabiyata dirasatan jayyidatan jalisan. Nah, kata jalisan ini menunjukkan keadaan siapa? Ini ada hal itu tentu ada yang namanya sahibul hal atau orang yang dijelaskan keadaannya. Dalam hal ini, sahibul halnya adalah ilmu tilmid. Ilmu. Yang dijelaskan lagi duduk ini kan eh, muridnya ya. Kemudian untuk menerjemahkan ini ya, hal itu ini bisa menggunakan apa beberapa arti misalnya jelisatan. Kalau yang template atau yang formal itu kan dalam keadaan duduk. Karena menunjukkan keadaan. Atau bisa juga ini sambil duduk. Jadi murid yang giat itu sedang belajar bahasa Arab dengan baik sambil duduk. Ada juga misalnya dengan penghubung kata sementara, misalnya sementara dia duduk. Itu bisa. Duduknya fil masjidi di masjid, gitu kan. Jalisan ini termasuk sigot apa di antara 5 tadi? Fa'il. Tuh, Isim, isim fa'il. fa'il. Ya. Ini ya perlu dibedakan fa'il dengan isim fa'il. Kalau fa'il itu kedudukannya di dalam kalimat. Kalau isim fa'il bentuk katanya. Bentuk katanya isim fa'il. Supaya nanti untuk yang masih pemula itu tidak bingung. Ini isim fa'il, tapi ya bukan menjadi fa'il karena fa'il marfu. Kalau jalisan ini kan mansub gitu. Jadi ini
sifatnya isim fa'il yang menunjukkan pelaku, orang yang melakukan sesuatu begitu. Baik, selanjutnya ada maf'ul li ajlih atau maf'ul min ajlih. Ini salah satu juga di antara lima mafa'il ya di dalam mansubatul asma, pelengkap-pelengkap itu yang fudlah. Ada maf'ul li ajlih, em, isim yang dibaca nasab yang menunjukkan apa? Keadaan. Bukan keadaan, kalau keadaan hal tadi. Tadi. Alasan. Oh, pekerjaannya Alasan. pekerjaan. Ya, Alasan. ini ya, maf'ul ajli itu menunjukkan alasan kenapa sebuah pekerjaan itu dilakukan. Di sini contohnya adalah isti'dadan. Oh iya, biasanya maf'ul ajli ini juga berupa masdarnya. Tapi ini masdarnya Masdar kol. beda, beda dengan maf'ul mutlak tadi. Ini nggak harus sama dengan fiilnya. Kalau tadi maf'ul mutlak kan masdarnya harus sama dengan fiil. Kalau ini justru beda dengan fiil. Jadi isti'dadan lil imtihani yadrusu. Kenapa dia yadrusu? Ini dijawab dengan maf'ul ajlih. Isti'dadan lil imtihanat artinya Karena Bersiap untuk bersiap ujian. untuk ujian. nah untuk mempersiapkan ujian. Alasan ini bisa menggunakan kata karena, bisa menggunakan kata untuk atau agar ya. Misalnya biasanya contohnya itu untuk ikroman lahu, aku berdiri untuk memuliakannya. Alasannya kenapa berdiri? Karena ingin memuliakannya. Alasannya kenapa belajar? Dan lil imtihanat untuk mempersiapkan ujian, untuk persiapan menuju ujian. Isti'dadan ini fiilnya apa? Fiil madinya. Ada. Ista'adda yasta'iddu. Ista'adda yasta'iddu. Nah, ini ya, apa namanya? Dari kata ada, ada itu, ada menyiapkan, ista'adda persiapan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan musyaraf begitu, isti'dadan untuk mempersiapkan ujian. Berikutnya ada tambahan berupa zorof zaman dan zorof makan. Zorof zaman itu isim yang dibaca mansub dan menunjukkan waktu Waktu. atau ya zaman menunjukkan waktu, makan menunjukkan tempat. Jadi ada isim zaman, isim makan ini ya yang dijadikan zorof. Jadi beda sama kayak yang tadi. Fa'il itu kedudukan, kalau isim fa'il itu jenis kata. Isim zaman, isim makan itu jenis kata, kalau zorof itu kedudukan. Jadi isim zaman, isim makan ini tidak belum tentu menjadi zorof, tapi zorof pasti berupa isim zaman, isim makan. Contohnya di sini amamal mudarris ini menunjukkan zorof makan. Sobahan menunjukkan zorof zaman. Nah, makanya tadi ya, zorof itu pasti berupa isim zaman makan, tapi kalau isim zaman makan belum tentu menjadi zorof. Misalnya kan ini sobahul khair itu kan tidak menjadi zorof kan ya. Em, amama ini termasuk mabni atau mu'rab teman-teman? Mabni. 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 Iya, على الفتحة. Mabni al fathah. Selain amama biasanya apa? Waro'a. Waro'a. Fauqa. Janiba. Tahta. Nah, waro'a. Belum. Amama waro'a. Fauqa tahta. Ya, itu ya.
Nah, faktanya, tapi ini, arah-arah tadi itu bukan mabni, tapi mu'rab. Meskipun kita lihatnya amama terus, nggak pernah amami atau amamu, nggak ada. Tapi ini sebenarnya mu'rab. Buktinya, buktinya adalah tahta itu bisa dimasuki dengan min menjadi Min tahti. Tahtihal. Tahti. tajri min tahtihal anhar, kan begitu. Berarti kan bukan mabni kan? Kalau mabni berarti min tahtaha kan gitu. Jadi arah-arah tadi depan, belakang, atas, bawah itu termasuk mu'rab. Nah, namanya ini meskipun kita kan nggak pernah lihat ada tahtu, nggak ada ya. Sebenarnya bisa, tapi itu mabni kalau itu. Eh, tahta ini mansub bil fathah, kemudian dia mu'rab, bukan mabni dengan bukti tadi ya bisa dimasuki min. Nah, ini yang seperti ini dinamakan sebagai dzaraf ghairu mutasarrif. Jadi dzaraf itu ada dzaraf mutasarrif, ada dzaraf ghairu mutasarrif. Kalau dzaraf mutasarrif itu yang bisa ditarkib menjadi dzaraf dan selain dzaraf. Misalnya al-yauma itu menjadi dzaraf hari ini. Tapi kalau yaumul jum'ati, yaumun mubarakun, itu kan nggak jadi dzaraf, jadi mubtada kan. Nah, satunya lagi tadi, dzaraf ghairu mutasharrif itu yang hanya bisa ditarkib menjadi dzaraf dan yang serupa dengan dzaraf. Maksudnya yang tadi, kalau nggak dzaraf ya dimasukin min itu aja, nggak bisa menjadi mubtada, fa'il atau yang lainnya. Itu sekilas ya tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kemudian ini zorof yang menunjukkan arah tadi itu wajib diidofahkan ya. Di depan apa ya harus dijelaskan. Di depan kelas, di depan rumah, di depan guru. Sobahan di waktu pagi. Yang terakhir ada isim mausul. Yadrusu at-tilmidhu al-mujiddu al-arabiyata allati syarat maddatan raisiyatan fil madrasah. Nah, apa artinya kalimat ini? Murid Itu belajar. Oke, ini Ustadz Syahris Sabirin, tafadhal Ustadz. Murid itu belajar bahasa Arab sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini tadi sifat dari yang mana? Murid, tilmizun. Iya, berarti diikutkan Murid murid itu yang sungguh-sungguh. Oh, murid yang sungguh-sungguh itu murid yang sungguh-sungguh itu belajar bahasa Arab. allati syarat Hmm, maddatan raisiyatan fil madrasah. duduk di masjid, di dalam masjid. Yang ini yang terakhir allati syarat maddatan Oh, raisiyatan. oh yang terakhir isim mausul. Gimana? Sorot apa artinya saja? Syarat Sorot. artinya menjadi. Oh, menjadi. Mat, batdatan Aduh. Ini materi yang menjadi materi raisiyatan Apa? pokok ya saja. pokok. Pokok Nah, di sekolah. ya. Murid yang giat itu sedang belajar bahasa Arab yang telah menjadi materi pokok di sekolah. Alatinya ini menjelaskan al-Arabiyah ya.
Oh ya, kemarin setiap ada isim mausul itu harus ada dua hal, yaitu apa saja? Ait dan sila. Dan silah. Mana silahnya? Sorot. Sorot. Sorot madatan Arab. isyatan ya. Aitnya Arabia. yang mana aitnya? Eh, Hianya Arabia. domir Iya, berupa Arabia. domir, hia. iya, Yang tapi kembali kepada iya muqaddar ya. Jadi berupa domir mustatir. Tersimpan kan di sini sorot. Aitnya berupa domir mustatir yang kembali ke alati. Makanya karena alati ini mufrad mu'annas, jadi fiil setelahnya ini aitnya harus berupa mufrad mu'annas juga. Baik, itu pengantarnya, bukan pengantar sih ya, pembahasan materinya. Sebelum praktik ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya saja. Odol. Yang apa tadi ya? Yang isim mausul tadi ada apa tadi yang dua tadi? Oke. Saya udah baca, udah nonton videonya kemarin tapi belum paham juga. Oke. Isim mausul itu setelahnya harus ada silah dan aid. Isim mausul itu sebenarnya dia ini rahasianya juga ya. Isim mausul itu kan hukumnya mabni. Dia mabninya kenapa? Itu ada yang namanya mabni karena serupa dengan huruf dalam hal dia itu membutuhkan kalimat lain untuk memunculkan maknanya. Karena alladzi itu kan bisa diartikan yang ya. Yang apa itu kan belum jelas. Untuk menjelaskan itu perlu yang namanya silah ini. Misalnya datang seorang laki-laki yang, nah itu kan masih belum jelas. Ja'a rajulun alladzi, yang apa? Nah, untuk menjelaskan maknanya yang dimaksud itu perlu adanya silah. Silah ini adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kalau jumlah berarti pilihannya ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Boleh berupa fi'il fa'il atau berupa mubtada khobar. Yang di dalam jumlahnya itu harus mengandung aid. Aid yaitu domir yang kembali, yang sesuai dengan isim mausulnya. Kalau isim mausulnya mufrad mudzakkar berarti aidnya, domirnya itu harus apa? Mufrad mudzakkar. Kalau jamak muannas misalnya, aidnya juga harus jamak muannas. Kemudian aid ini, domirnya ini boleh berupa domir marfu yang menjadi fa'il, boleh berupa domir mansub, misalnya menjadi maf'ul, atau boleh berupa domir majrur. Entah itu menjadi majrur dengan huruf jar atau menjadi mudhof ilaih. Yang penting harus ada domir yang kembali ke isim mausul. Harus sesuai dalam hal mufrad mudzakkar, mufrad tasniyah jama' atau mudzakkar muannats. Bisa difahami? Astaga. Kalau silah tadi artinya apa ya? Sila itu jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Eh, Secara apa ya? Secara Artinya bahasa. aja gitu. Nah, secara bahasa. Secara bahasa silatun itu kan silaturahim apa? Hubungan kan? Penghubung, Ya, hubungan. hubungan atau hubungan. Kalau aid kan Kalau sesuatu yang kembali. Aid itu dari kata ada. Ada artinya kembali. Ada ya'udu. Artinya kan kembali. Aid sesuatu yang kembali. Domir yang kembali. Kalau sila itu hubungan. Hubungan yang antara ini. Kan ini tadi silahnya. Yang menghubungkan antara eh, ini. Apa? Isim mausulnya. Yang menghubungkan maknanya kan begitu. syukron Ustazah. Afwan.
Izin Ustazah. Dirosatan jaidatan tadi apa artinya Ustazah? Dirosatan jayyidatan dengan belajar yang baik. Ini kalau contoh seperti ini, kita agak susah menerjemahkannya soalnya ini keterbatasan bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau master itu kan eh, saya ya, saya mengartikannya itu kata benda dari kata kerja. Nah, kalau biasanya misal ya, berlomba itu kata bendanya kan perlombaan. Kemudian misalnya, oh ini bisa sih, murid itu sedang belajar bahasa Arab dengan pembelajaran yang baik itu juga bisa. Artinya, belajarnya itu dilakukan dengan baik, itu maksudnya. Ini maf'ul mutlak linauihi bukan Ustazah? Naam sahih. Tadi ya, fungsinya ada lid apa? Em, maf'ul Akid. mutlak lid muakkad, muakkid ya, taukid atau bayanan linauihi atau bayanan li adadihi ya kalau nggak salah. Menjelaskan macamnya atau jenisnya, sifatnya bagaimana, atau menjelaskan bilangannya berapa kali itu. Oh iya, nah biasanya yang diidofahkan atau disifati itu bayanan linauihi untuk menjelaskan macam atau sifatnya maf'ul mutlaknya. Atau apa? Fiilnya. Mungkin contoh lain ini ya. Misalnya, hmm, Kataba Muhammadun kataban jamilan. masdarnya itu kitabatan. Kataba Muhammadun Kitabatan, Kataba Muhammadun arisalah kitabatan jamilatan jamilatan. Nah. atau jamilatan. Fil hujra fauqal maktab masaan. Jangan. Kita langsung tulis aja ya mungkin contohnya ini. Karena sesi berikutnya membuat kalimat. Saya bukakan Word dulu. Kataba Muhammadun ar-risalata kitabatan jamilatan. Apa tadi terusannya Ustazah? Fil ghurfah Fil ghurfah fauqal maktabi masaan. fauqal maktabi masaan. Kataba Muhammadun ar-risalata kitabatan jamilatan fil ghurfati fauqal maktabi. Ini kayaknya fauqal maktabinya ditaruh di belakangnya ya. Lebih spesifik. Fauqal maktabi fil ghurfati masaan. Ini sudah memenuhi apa saja tadi? Ini fiil ya. Kemudian Muhammadun Fa'il fa'il, arisalah maf'ul bih maf'ul bih, kitabatan maf'ul mutlak maf'ul mutlak, jamilatan naat
Nah, fauqa, Oh, zaraf. zaraf, zaraf makan ya. Zaraf. Zarful makan, dia mudhof, ini mudhof ilaihnya. Fil ghurfati, Jar majrur. ya majrur masaan, Zaraf. Zaman. zaraf zaman. Kalau misalnya ditambah dengan maf'ul li ajli, kenapa dia menulis surat? Misalnya ditambah Oh, itu halnya belum ya, Ustazah ya? hal, oh iya halnya belum. Mahbuban mungkin. Bisa nggak, Ustazah? Mahbuban, Mahbuban. Karena dia dalam hmm, keadaan dalam keadaan dicintai. Gimana kalau ini keadaannya dia menulisnya itu sambil ngapain? Sambil duduk, terus maf'ul ajrinya ini ditambah menulis surat untuk siapa? Terus nanti maf'ul ajrihnya karena dia merindukannya. Gimana? Kata Bang Muhammadun Ar-Risalata, misalnya untuk siapa? Li sodikihi, coba ya. Li sodikihi kitabatan jamilatan. Oh, tadi yang hal yang belum ya. Jalisan kitabatan jamilatan fauqal maktabi fil ghurfati masaan karena merindukannya. Eh, berikop apa? Iskop. apa? Mustaq. Istiaqon. Karena tadi kan maf'ul ajli berupa masdar istiaqon lah. Artinya kita artikan secara lengkap. Kata Bang Muhammadun, Muhammad nah, menulis surat menulis surat untuk untuk temannya temannya Jalisan Keadaan duduk. keadaan duduk dalam keadaan sambil duduk gitu ya, lebih enak. sambil duduk Kita batan berarti menulis dengan indah. dengan tulisan yang bagus, pengkol maktabi Oh, dengan tulisan yang bagus. Atas meja. di atas meja, Di dalam ruang. Di di dalam ruangan kamar, ya, sore hari di sore hari, istiaqon lahu, karena rindu terhadap temannya. karena merindukan temannya. Nih, mengandung banyak sekali pelengkap ya. Ustazah mau nyoba. Nah, Ustazah mau nyoba. Mau nyoba bikin. oh, nah, siap. Itu saja kalau kita artikan dengan versi gaya bicara kita boleh saja kan asal nggak lari dari kaidahnya gitu. Contohnya, Gimana ya? oh, untuk menerjemahkannya sebenarnya, menerjemahkan itu sebenarnya Ya saja. bebas. Gaya terjemahan bebas itu boleh. Nggak mesti tekstual gitu saja kan? Iya, bisa. Yang penting, tapi jangan keluar dari ini ya. Jangan keluar dari makna. Misalnya tadi, eh maf'uli ajli terus diartikan malah jadi maf'ul mutlak dengan kerinduan. Itu sebenarnya kurang tepat. Kan istiakon ini kita Oh. jadikan sebagai maf'uli ajli. Kenapa dia menulis? Karena merindukan. Itu saja. Kalau misal runtutannya
nggak nggak sama persis atau gaya bahasanya diubah itu boleh. Oh iya, yang tadi ya, em, murid murid itu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tadi kurang tepat karena sungguh-sungguh ini mensifati muridnya. Murid yang sungguh-sungguh itu, murid yang giat itu sedang belajar. Jadi nggak mengatakan belajarnya yang sungguh-sungguh, tapi muridnya itu loh yang dia sungguh-sungguh. Oh. Kan beda. Misalnya muridnya itu sebenarnya dia bukan anak yang rajin, tapi pada waktu itu dia belajar dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan murid yang giat itu sedang belajar bahasa Arab. Muridnya yang giat, jadi setiap hari dia itu selalu giat. Tanpa kita jelaskan waktu itu dia giat atau enggak, kita sudah tahu, oh dia pasti belajarnya dengan sungguh-sungguh. Kalau murid belajar dengan sungguh-sungguh, itu bisa jadi dia sehari-harinya nggak giat. Itu beda kan ya. Ustazah, Nah, kalau dengan sungguh-sungguh itu bisa jadi hal bukan Ustazah? dengan Dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. oh oke bisa. Misalnya mujiddan begitu ya. Misalnya ya tersu atilmidu mujiddan dengan sungguh-sungguh bisa. Begitu. Oke tadi si Ustazah Ervina ya yang mau membuat contoh. Fadli. Nah, ini Ini auto, apa? auto. Da'autu. Sebenarnya kalau Oke. diawali dengan ini nanti jadinya jumlah ismiyah. Tapi karena ada da'autu, oke nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. kaumi, Eh, kaumi. Qaumi, Nah, terus da'autu. pakai sifat Ustaz jadi kaumi zolima ya. Apa Nah, kaumi itu mufrad apa kaum itu lafalnya mufrad, tapi dia maknanya jamak kan. kalau mau kasih sifat pakai apa, jamak apa mufrad? Jamak berarti di Al-Quran ada Az qaumiz ya. minal qaumiz zalimina, ya kan? Oh iya, iya masab ya. Nah, Ini kaumi zolimina allazina zolamu anfusahum alladzina zalamu anfusahum lailan wa naharon lailan wa Ayat Quran nih. naharan da'watan kasirotan da'watan katsiratan ibtighaan ridallahi ibtigha'a ridallahi. Tapi ridallah. halnya maunya pakai hal jumlah ismiyah Ustazah, gimana caranya? Oh, oh, apa namanya? Sahibul halnya siapa? Saya Siapa ini. ya? Saya. Saya dalam Boleh. keadaan gitu ya. Boleh. Kalau berupa jumlah ismiyah berarti bagaimana polanya? Hmm, nggak tahu Ustazah. Apa Wa ana saya misalnya. wa Wa ana. ana apa ya? Aku sudah mengajak kaumku. Sedangkan aku dalam keadaan apa ya? Dalam Ya, keadaan wa Da- ana mau berbaik dalam keadaan lemah atau berdiri. bagaimana? wa ana apa ya? Keadaan berdiri bisa saja. Dalam keadaan berdiri. Ya, Kayak ini Ustazah, ya, langsung anjlok.
dalam keadaan ini Ustazah apa namanya? Bisa nggak Ustazah? Bersujud, Dalam bersujud. kok berdakwah Ada sujud. sujud. Dalam keadaan jahar sama apa, rahasia-rahasia gitu Ustazah gimana? Oh, sirron Sirron. wa alaniyatan. Bisa nggak Sirrun Ustazah? wa Wa ana? Ini. Nggak bisa ya. Oke, kita tambah sirron dulu. Sirron wa alaniyatan. Kalau ini mungkin eh, sedangkan saya dalam keadaan apa ya? Tadi sempat kepikiran kok hilang ini. Wa ana. Oh, misalnya ini. Dalam keadaan sendirian bagaimana? Wa ana munfaridan, munfaridun. Wa ana munfarid. Bisa nggak? Iya, wa ana wahdi. Wah, kosakatanya itu loh Ustazah yang susah. Kalau munfarid, wa ana munfaridun bisa atau langsung munfaridan juga bisa. Wa ana. Oh, jadi langsung halnya hal mufrad, nggak jumlah. Oh, Nggak bisa. usah pakai wa. Kalau mau dibuat jumlah ismiyah juga boleh. Kalau mau langsung mufrad juga boleh. Ya kalau munfaridan nggak usah pakai wa kan. Tapi lebih ini sebenarnya, lebih dalam yang wa ana wahdi. Karena menunjukkan sedangkan aku benar-benar sendirian. Kalau munfaridan itu kayak ini ketika berdakwah itu sendirian. Tapi kalau wa ana wahdi itu benar-benar keadaannya itu aku nggak punya siapapun. Oh, ya. Sebatang kara. Sebatang kara. Nah, ini da'autu ibtigho'a gimana? artinya mengharap ya Ustaz. Ibtigho'a artinya mengharap ya Ustaz. Mengharap, sahih. Ini kita cukup ini ya, sudah banyak pelengkapnya. Sekarang kita ulas kalimatnya. Ini terdiri dari Inna dan Dua inna dan isimnya. isimnya inna. Isimnya inna berupa Domir mutasil. domir mutasil. Berarti mahal apa kalau berupa Fi domir? nasbin. Fi mahali, Maaf, isim inna. fi mahalin nasbin menjadi isimnya inna. Khobarnya inna yaitu Jumlah fi'liyahnya yang da'autu qaumi al-qaumi zolima ini. nah, khobarnya berupa khobar jumlah fi'liyah. Da'autu ini fi'il dan fa'il em, berupa fi'il madi ya. Fi'il madinya Ya. mabni apa? Hmm, mabni ala sukun. Mabni ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Karena bertemu dhamir rafa' mutaharrik, qaumi menjadi Ya. Qaumi maf'ul bih. maf'ul bi. Az-zalimina Az-zolimina sifat na'at. na'at Qaumi maf'ul bih wa huwa man'ut. Az-zolimina na'tun li qaumi. tun ya qaumi. I'rabnya Eh mansub, tabi lil mansub. nah, Lil. tabi lil mansub mansubun. Alladzina apa kalimah Mausul. kalimat Eh, isim. isim Mausul. mausul. Oke. Isim mausul Mausul. setelah jatuh setelah isim makrifat kita tarkib menjadi apa? Berarti setelah isi marifat berarti badal ya? Badal, boleh badal. Isi marifat Badal ya. dari lafal Az qaumi qaumi. Berarti fi mahali fi mahalin nasbin nasbin. Nah, karena mubdalnya mansub. nah, sahih. Tadi isim mausul harus ada dua hal yaitu silah dan aid. Silahnya yang mana?
Zalamu ini anfusahum. Azalamu anfusahum. Aidnya mana? Aidnya hum ya. Kejauhan. Domir hum yang ada di zolamu. Bukan domir hum ya. Wawu. Ini Ustazah. Kan wawunya Oh iya wawu ya. jamak. Apa? Domir Ya. juga sama. Domir Oh wawu. jamak. Nah, Domir mutasil. domir mutasil. Kembalinya juga ke aladina. Anfusahum menjadi Ya. Maf'ul bih. maf'ul bih. Nah, lailan. Maf'ul li ajlih. La, la. Wanya atop. Lailan. Maf- Maf'ul li maf'ul fihi. Maf'ul fi atau Maf'ul fi. dzaraf. Ya. Wanya atop kelailan, naharonnya maf'ul fi. Maktub. Ya, maktuf ya. Dakwatan. Nah, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ini tadi ya, maf'ul mutlak harus sesuai antara masdar dengan fiilnya. Fiilnya da'autu tadi, maka masdarnya juga harus berupa maf'ul bihnya juga maf'ul mutlaknya juga harus berupa masdar dari da'a yaitu da'watan. Katsiratan menjadi Kasiran itu sifat naat dari dakwatan. naat dari da'watan. Sirron wa alaniyatan. Sirron wa alaniyatan. Sirron wa alaniyatan. Sirron wa alaniyatan. Dalam keadaan ya? Hal. Hal. Tadi halnya bukan wana wahdi. Iya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai ini ya. Pernah mendengar mansub ala naz'il khafid? Belum Ustazah. Biasanya ada ini isim-isim yang artinya itu di dalam, tapi dia tidak menunjukkan waktu maupun tempat. Tidak memenuhi syarat zorof, tapi dia diartikan dalam. Siron dalam keadaan apa sembunyi-sembunyi, wa'alaniyatan dan dalam keadaan apa namanya terang-terangan. Terang-terang. Iya. Nah ini kan kalau kita eh, ganti misalnya sama dengan fisiri fisirin wa'ala niyatin kan dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah ini Kok ada kita ala tapi tetap niatan Ustazah? gimana? Sirron wa alaniyatan. Sirun wa'ala niyatan ini kan sama dengan fisiri wal alaniyati kan dalam keadaan dalam situasi sembunyi-sembunyi atau situasi terang-terangan. Nah, ini mansubnya kenapa? Mansubun ala naz'il khafidi. Kenapa dia dibaca nasab? Karena aslinya ada huruf jernya, tapi huruf jernya dibuang. Ini ada baitnya di dalam alfiyah. Wa'ati laziman bi harfi jarri wa in hudhif fan nasbu lil munjari. Wa in hudhif ketika ada huruf jar yang huruf jar dibuang fan nasbu lil munjari. Maka isim yang awalnya dibaca jar al munjari ini kemudian diganti menjadi nasab fan nasbu lil munjari. Ini sirron ma'alanitan. Sama kayak ini misalnya as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa, salat di dalam pengertian bahasa artinya doa. Lughatan itu kan nggak berupa waktu atau tempat, tapi diartikan eh, di dalam konteks bahasa begitu kan. Jadi ini sirron ma'alanitan. Bisa diterima. Jadi di sirron wa alaniyatan sebagai hal. Tidak, sirron mansubun ala nas'il khafid. Begitu saja. Tidak ada tarkibnya. Kita anggapnya Oh, ini seperti jar majrur kan awalnya fisirri wa ala ya. niyati. Alik aja gitu ya.
bukan Tapi enggak juga ya? gimana? Enggak muta'alik juga kan, biasa kalau jar majrur biasanya muta'alik ala lil fi'li atau apa gitu. Iya, muta'aliknya ini da'autu fi'il kan, dadah muta'aliknya. Dakwahnya fisiri wal alaniyati dalam keadaan eh, apa sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sebenarnya mungkin bisa saja digantikan ditarik menjadi hal, tapi nanti kalau di nahwu klasik ya, nanti harus menakdirkan isim yang berupa kata sifat yang menggantikan siri. Misalnya, ai musirron dalam keadaan menyembunyikan, misalnya. Wa mu'linan gitu, harus ada apa ya, takdirannya. Biasanya kan gitu, Oh, satu lafal itu boleh ditarkib dengan beberapa macam cara, asalkan kita bisa menguraikannya, gitu ya. nah, Ibtigho'a ridhollahi, ibtigho'a sebagai tadi mafli ajli, oleh ajli ridho ini sebagai apa? eh, maf'ul bih. Maf'ul bih. Ini Karena bisa, ibtighal dianggap sebagai masdar beramal dengan fi'il gitu, Ustaz. oke, Benar nggak, bisa Ustaz? itu. Ini ada dua macam cara ya. Karena ridho ini nggak kelihatan i'rabnya fa nasab atau jer. Ini bisa dua cara. Ibtigho aridollahi. Ini dijadikan idofah. Jadi ridhonya ini fi mahal jar, apa majrur. Atau bisa beramal seperti yang Ustaz katakan tadi. Jadi begini, ibtigho an ridollahi. Iya, jadi Kalau yang kedua ini Ridhollahi jadi maf'ul bih. Yang atas ini Ridhollahi jadi mudhof ilaih. Kan ini di fathah karena belum sempurna kan. Sempurnanya isim kan dengan tanwin. Ibtigho an ridhollahi ini menjadi maf'ul bih. Kalau ibtigho Hmm. aridhollahi ini menjadi mudhof ilaih. Nah, benar. Oh, donya alifnya bukan alif alif maksur ya, Ustazah? Alif Betul, mamdu, mamdu. betul alif maksurah. Oh, I, itu nggak ada, soalnya nggak ada ketikannya. iya, pendek kan maksurah. Wa Bukan alif yang anna, berdiri. alif yang berdiri. Ridho. Hmm. Gimana? Maksudnya saya kayak tulisan Musa gitu, ridhonya tuh alifnya alif Oh. lengkung gitu. Jadi ini rahasianya, alif yang berdiri ini ketika huruf aslinya itu berupa wawu. Kalau alif yang bengkong seperti Musa, itu ketika aslinya berupa ya. Iya. Misalnya, Oh, betul ya. Iya sih, Rodia berarti kan mujarabnya kata dasarnya Rodia. Iya, iya berarti benar. Rodia itu aslinya Rodiwa. Hah? Wow, Iya, dari iya benar. Kalau Rodia. di iklal, Rodia asluhu Rodiwa, ala wazni fa'ila. Ustazah kalau punya kitab Al-Amthilah atas Rufyah bisa dicek binanya Rodia itu napis wawi. Aslinya Rodiwa. Rodia. Wawunya diganti ya karena jatuh setelah kasroh. Soalnya mudoranya juga Yardoyu ya kan, ya dia Iya, Yardoyu tapi ya, ya aslinya iya. Yardowu. Coba nanti Ya, bisa lihat di kitab Iqlal. ya, Ustazah, Masya Allah. Kebetulan saya memang ajar saraf makanya tahu. Oke, yang terakhir ya, wa ana wahdi. Tadi berupa jumlah Al isim. jumlah, jadi harus pakai wau, wau hal. Wawu hal, jumlah ismiyahnya fi mahalli Di nasbi mahal, di hal. hal. Sahibul halnya, Ana. Saibalnya Eh, tak ini lah ya. Tak ya meskipun maknanya ana, tapi dalam hal ini sahibul halnya adalah domir tak. benar tak? Nah, keren sekali contohnya.
Masih ada Nyontek tuh. pertanyaan? Contek. Ini kan, Paling kosakata enggak gitu, kosakata yang kayak percakapan itu kurang gitu. oh iya, karena memang ya sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya kan. Kita interaksinya dengan apa itu? Ya seringnya kan Alkur kan kalau misalnya ngomong ya jarang karena yang nggak ada lawannya juga ya kan. Iya, memang saya dulu juga gitu. Bisa baca kitab tapi nggak bisa ngomong. Karena bingung kosakatanya apa. Insyaallah. Terima kasih Cukup. Ustazah. Nah, afwan. Baik, ini tadi karena waktunya ya terbatas, kita punya dua contoh ini dan sudah cukup komprehensif ya meliputi semuanya. Tapi saya harap di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti setiap peserta harus aktif untuk membuat kalimat. Terutama di 10 pertemuan terakhir semuanya harus wajib membuat kalimat. Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin naktafi liqa'ana fi hadhihi lailah ay Ah, nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanakallahumma Subhanallah. Allah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Nah, wa habis atubu waktunya. ilaik. Allahumma Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi. nggak ada screenshot screenshot saja. Boleh, ini saya screenshot. Hmm, biasanya buka kamera. Mau bertanya tentu sudah habis. Oh iya, boleh ditulis aja di grup nanti. Aja. Besok besok bisa saya jawab atau saya ketik nanti. Ya, saja besok aja insya Allah.